Adapun dari Al-Quran, di antara keutamaan salat lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Sebelumnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam. Menjawab dengan rukun Islam. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah sampai wa tahujjul bait. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair." Inginkah kutunjukkan kepadamu wahai Mu'adz tentang pintu-pintu kebaikan? Kata para ulama, yang dimaksud dengan pintu-pintu kebaikan di sini adalah amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu junnah." Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan yang terakhir, salatul rajuli fi jawfil lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya seseorang di tengah malam. Ini di antara pintu-pintu kebaikan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surah As-Sajdah ayat 16 17 yang kita sebutkan tadi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Perut mereka jauh dari pembaringan mereka, yakni mereka menjauhi tempat tidur mereka. Mereka mengerjakan salat, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan berharap. Takut akan siksaan dan berharap akan surga. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa pahala untuk orang yang salat lail? Apa pahala orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya, kemudian dia sholat dan berdoa kepada Allah Ta'ala? Pahalanya disebutkan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui kenikmatan surga yang disembunyikan darinya. Maka ayat ini tegas menunjukkan bahwasanya balasan bagi orang-orang yang menegakkan sholatul lail, qiyamul lail adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman dalam surah Az-Zariyat ayat 16 sampai 17 disebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka ini sangat sedikit tidurnya di malam hari, yakni dikarenakan salat beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Di waktu sahur mereka beristighfar. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini. Kata Al-Hasan Al-Basri bahwa mereka ini kabadul lail. Mereka ini mengalahkan malam, yakni mereka menundukkan malam hari dengan cara tidak tidur, yakni sedikit tidurnya di malam hari dan kebanyakan mereka beribadah kepada Allah Ta'ala di malam hari tersebut. Kemudian mereka mengerjakan salat ila sahar wa maddus salata ila sahar. Mereka mengerjakan salat sampai masuknya waktu sahur. Tsumma jalasu fid du'ai wal istiqanati wal istighfar. Setelah mereka selesai salat, mereka duduk kemudian mereka duduk berdoa kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beberapa ayat tentang salat lail yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama? Ini pertanyaan retoris, ya, istifham ingkari, pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Karena
karena jawabannya sudah jelas. Apakah sama wahai Muhammad? Ya, ini jawabannya tidak sama, jelas tidak sama. Ya. Apakah sama wahai Muhammad antara orang yang berdiri, ya, menghabiskan malamnya dalam keadaan sujud dan berdiri karena mereka mengharapkan atau takut akan siksaan akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala? Apakah sama antara orang seperti itu dengan orang yang tidak seperti itu? Jawabannya jelas, tidak sama. Tidak sama antara orang yang salat lail dengan orang yang tidak salat lail, tidak sama derajatnya. Allah Ta'ala yang menekankan itu. Maka orang yang salat lail lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang tidak salat lail. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh? Jawabannya juga jelas, tidak sama. Maka sebagaimana kalian tahu bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Orang berilmu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang jahil. Maka demikian pula kalian seharusnya tahu bahwa orang yang salat lail itu tidak sama dengan orang yang tidak salat lail. Bahwa derajat orang yang salat lail lebih tinggi dibandingkan apa? Orang yang tidak salat lail. Itu jelas. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang boleh meremehkan salat lail kemudian mengatakan sama saja dengan orang yang tidak salat lail. Enggak sama. Allah Ta'ala yang menyatakan itu. Enggak sama antara orang yang salat lail dengan orang yang tidak salat lail. Kemudian dikatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa memahami perbedaan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu hanyalah orang yang punya lub, yang punya hati. Maka demikian pula orang yang bisa memahami baiknya orang yang tahajud dengan orang yang tidak tahajud, lebih baiknya orang yang salat lail dibandingkan yang tidak, yang bisa memahami hanyalah orang-orang yang memiliki albab, ulul albab juga. Maka kalau seorang belum menyadari, belum mengetahui sepenuhnya bahwa orang yang salat lail lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak salat lail, berarti dia belum memiliki lub yang baik, belum termasuk ulul albab. Nah, ini 3 ayat dari Al-Quran sebagai wakil dari ayat-ayat Al-Quran yang lain, dan tentunya sangat banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang salat lail.